Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita awali dengan terlebih dahulu bertawassul kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para auliyaillah. Wabil khusus hadrati mu'allif hadal kitab Syekh Mufti Al-Madibadi Mufti Masyayikhina wa abaina wa ummahatina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala jam'un yajibu ta'yinul mayyitil ghaibi binahwi ismihi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wajib menentukan mayit yang ghaib ketika kita akan melaksanakan sholat ghaib. Jadi harus menentukan namanya. Jadi kita misalnya digambarkan ada seorang tokoh, seorang ulama atau keluarga kita ada yang wafat di tempat yang jauh, yang kita tidak mungkin bisa hadir ke sana. Maka pada saat kita melaksanakan sholat mayit itu, maka tentukan namanya. Jadi tidak boleh disebutkan secara umum, jadi harus ditentukan. Wajahu al-asbahi bi annahu la budda fi kulli yawmin min al-mauti fi aqtaril ardi wa huwa ibuna wa la budda min ta'yinil ladzi yusalla alaihi minhu. Jadi ini juga sejalan dengan Imam Al-Usbuhi bahwa wajib di setiap hari, itu kan setiap hari pasti ada orang mati, setiap hari ada orang wafat. Nah, dimanapun di saat teror dunia ini ada yang wafat. Wahum dan mereka wahib itu artinya tidak hadir, tidak ada di depan kita. Maka wajib untuk menentukan orang yang disolatkan dari sekian banyaknya orang yang mati pada hari ini siapa. Itu harus disebutkan. Waradahu Fahala Imam Rafi'i di dalam kitab At-Tuhfah mengatakan bahwa pengecualian daripada mayoritas para ulama yang berpendapat seperti itu, dan ini juga dijadikan pedoman di dalam kitab Al-Anwar dan lain sebagainya, bahwa cukup yakfi fihi ayyakula ala man shalla alaihi imam illam ya'rifu. Jadi jika misalnya begini, sholat gaib, makmum kan nggak tahu
siapa yang disolatkan oleh imam. Bagaimana makmum mau menentukan kalau memang wajib menentukan mayitnya, sementara imam ketika melaksanakan sholat wajib mungkin kita bisa jadi tidak mendengar pengumuman siapa mayitnya yang akan disolatkan. Maka cukup bagi makmum untuk pada saat niat itu pakainya kalimat usolli ala man sholla alaihil imam. Jadi saya menyolatkan orang yang lagi disolatkan oleh imam. Gitu aja. Usolli ala man sholla alaihil imam. Itu untuk sholat wajib. Jadi misalnya kita nggak tahu, yang tahu kan imamnya, kita kan ngikutin imam. Niatnya usolli ala man sholla alaihi imam. Saya menyolatkan orang yang disolatkan oleh imam. Itu niatnya begitu bagi makmum ya. Ketika dia tidak mengenalnya, mengenal mayitnya. Dan bahkan mayoritas ulama menjelaskan seperti itu. Dan Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' ini juga berpendapat sama seperti itu dan diikuti oleh para ulama-ulama mutakhir. Jadi harus ada takyin, harus ada menentukan siapa yang disolatkan, tidak secara umum. Kalau secara umum setiap hari pasti banyak orang yang meninggal. Ya, cuma kan kita tidak tahu yang mana yang akan kita sholati. Jadi tentunya ini kita bisa melaksanakannya ketika kita mendapatkan informasi. Atau kalau misalnya kita tidak mendapatkan informasi, ini ada penjelasan yang banyak disampaikan oleh ulama mutakhir. Ada yang lihatnya usolli ala man mata al-yawm min aqtaril ardi mimman tasifus sholatu alaih. Jadi orang pengen sholat jenazah, tapi jenazahnya nggak ada di tempat. Cuma kan setiap hari pasti ada entah di mana tempatnya. Tapi saya ingin menyolatkan jenazahnya tidak ada di tempat, tapi dimungkinkan di daerah lain ada. Bolehkah niat begini kalimatnya? Saya niat menyolatkan orang yang wafat pada hari ini dari seantero dunia, seantero bumi ini, dari golongan orang yang sah untuk disolatkan. Seperti itu boleh. Ya. Orang yang mana? Pokoknya orang yang sah disolatkan. Orang sah disolatkan kan syaratnya satu memang mayitnya muslim, gitu kan? Bukan orang kafir, gitu kan? Yang kedua, mayitnya sudah disucikan. Ya, kalau sudah disucikan maka berarti sah untuk disolatkan. Sudah dimandikan, kalau nggak bisa dimandikan ditayamumkan. Ya, sah untuk disolatkan. Orang yang sah disolatkan itu ketika dijadikan sebagai penentu, sebagai takyin itu boleh. Saya menyolatkan atau niat menyolatkan orang yang meninggal pada hari ini dimanapun berada yang sah disolatkan atau yang mereka sah disolatkan, itu boleh seperti itu. Jaza boleh. Menentukan dengan apa? Binahwi ismihi, dengan namanya, ya, dengan namanya. Yufidu annahu yakfi at-ta'yin bi ismihi faqat aw nasabihi faqat. Jadi boleh tanpa menyebutkan bin atau bintinya nggak apa-apa. Ya, saya menyolatkan mayitnya fulan, gitu ya. Arba'at takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Gitu. Jadi sebutkan namanya, Saya usolli ala fulan. Kalau bisa binnya kena ya bin fulan, ya. Arba'at takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Nanti makmumnya usolli ala man sholla alaihi imam.
Itu cara sholat dua ini. Imamnya menentukan nama orang yang disolatkan, makmumnya cukup usolli ala man sholla alaihi imam. Itu arba'at takbiratin wa tahiyatin makmuman lillahi. Jadi kalau kita diamanatkan untuk melaksanakan sholat gaib, itu prakteknya. Makmum cukup dengan usolli ala man sholla alaihi imam. Lanjutannya sama arba'at takbiratin wa tahiyatin makmuman lillahi. Kalau imam usolli ala usolli ala mayyiti Fatimah atau alal majitati Fatimah binti Ahmad fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala, atau disebutkan arba'at takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Jadi disebutkan namanya. Wa ta'liya qiyamun biqadirin alaihi. Rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu berdiri, bagi yang mampu berdiri. Kalau ajizul yang udu supaya baju. Kalau orang yang tidak mampu berdiri boleh menyolatkan jenazah dengan cara duduk atau dengan cara berbaring. Wakali dua arba'u takbiratin. Yang ketiga adalah 4 kali takbir. Maka kalau ada orang makmum masbuk, dia kebagian baru 3 kali takbir, setelah imam salam mesti tambah takbirnya. Itu jangan imamnya salam dia baru 3 kali sudah salam, mesti ditambah takbirnya. Berapa kali yang dia tinggal, jadi ya. Ma'a takbiratul taharrumi lil ibtida'i. 4 itu beserta dengan takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram sekali, kemudian ditambah takbir 3 kali. Dan ini karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'da ma duhina. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyolatkan mayit di atas kuburan setelah dikubur. Maka baru alaihi arba. Jadi boleh nggak menyolatkan mayitnya sudah dikubur? Boleh. Ya boleh, sudah dikubur baru disolatkan. Ya kayak sholat gaib, kadang-kadang kan karena beritanya itu sudah lewat, otomatis kan mayitnya sudah dikubur, nggak masalah. Ya. Fa'in masa lam tabtul sholatu. Jika dia melakukannya 5 kali, takbirnya sampai 5 kali, maka lam tabtul sholatu, sholatnya tidak batal. Ya. Jadi itu fa'in khomasa au sabdasa, bahkan atau mengulanginya sampai 6 kali, takbirnya 6 kali secara sengaja, walam ya'taqidil butlan, dan dia tidak meyakini adanya batal, maka lam tabtul sholatuhu fil ashar, sholatnya tidak batal menurut kaul yang ashar. Jadi misalnya takbirnya 5 kali, bahkan 6 kali. Saya dulu pernah ngimamin takbirnya sampai 5 kali karena lupa, nggak masalah ya. Dan jamaah nggak ada komplain. Nggak ada komplainnya, nggak tahu apa nggak berani ya Pak. Jadi imamin sholat jenazah takbirnya sampai 5 kali, dan itu nggak batal kan, sholatnya nggak batal. Bahkan di sini walaupun sengaja, memang sengaja ditambahin, ya sengaja ditambahin 5. Jadi kalau ditanya kenapa takbirnya sampai 5 kali, ini mayitnya banyak dosanya. Jadi saya takbirnya sampai 5 kali, 6 kali, biar dosanya berkurang gitu.
Wadali kalau subutihi di sahih Muslim, karena ada hadis tersebut, karena ada ketentuan tersebut di dalam hadis sahih Muslim. Wali annahu dzikrun wa ziyadatuhu walau ruknan lam tadurra, karena takbir itu merupakan zikir dan melebihi daripada rukun, walaupun itu rukun itu tidak masalah, karena itu bagian dari zikir. Aslinya rukun kan 4, kalau menambahkannya sampai ke 5 bahkan ke 6, karena takbir itu zikir, maka tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Kata keliru Fatihah itu qasdi rukniyah, seperti ada orang mengulang Fatihah dengan tujuan melakukan rukunnya sholat kan baca Fatihah, tapi Fatihahnya diulang, sudah Fatihah lagi, itu enggak masalah, ya, enggak masalah. Tapi begini, walau khammasa masalan imamuhu yundabu lil ma'mumi alla yutabi'ahu, jika imam itu mengulanginya atau takbirnya sampai 5 kali, disunahkan bagi makmum untuk tidak mengikuti imamnya. Sunnah tadi, artinya kalau mengikuti nggak apa-apa, disunahkan tidak mengikuti imamnya, ya cukup 4 aja. Jadi nanti imamnya tambah, kita tak baca yang besar tambahin takbir, nanti salamnya bareng sama imam. Barangkali imam punya tujuan tadi itu, Pak. Nah, ini supaya meringankan siksa kubur. Harus banyak dosanya ini majid. Lianna ma fa'alahu ghairu masru'in indaman yuqad jadi. Nah, karena itu tidak lazim, tidak dimasruh, tidak disyariatkan menurut orang yang membiasakan hal seperti itu. Fal yusallimu ayat adhuru yusallimu ma'mum, tetapi makmum salam. Nah ingat, kalau makmum salam imamnya belum, berarti mufarokoh, harus niat. Saya niat mufarokoh dari imam salam, jangan main salam-salam aja tanpa niat mufarokoh, karena ini berjamaah, kecuali sholatnya sendiri-sendiri nggak masalah. Jadi niat mufarokoh kalau memang mau salam duluan. Tapi kalau nggak mau salam duluan nggak apa-apa, menunggu sampai imamnya salam baru ikutan salam. Lazadal imamu wa kana al-ma'mumu masbuqan fa'ata bil azkaril wajibati bitakbirati zaidah ka'an adrakal imamu ba'dal qadisati faqara'a thumma lamma kabbarul imam as-sadisati kabbaraha ma'ahu wa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma lamma kabbara as-sabi'ata kabbaraha ma'ahu thumma da'a lil mayyiti thumma lamma kabbara as-saminata kabbaraha ma'ahu wa sallama ma'ahu. Hal yuhsabu lahu dzalika wa tasih salatuhu sawa'un wa tasih salatuhu sawa'un alima annaha za'idatun aw jahula dzalik wa yufraqu bainaha wa baina baqi surati haitsu tusabbiru at-zaidan al-masbuqi idza adraka al-qira'a fiha wa kana jahilan bila kama idza kana al. Jadi ini masalahnya, kalau ada makmum masbuk, ya makmum masbuk dalam sholat jenazah, imamnya kebetulan dia menambah takbirnya, wazadal imamu, imam menambah takbirnya, harusnya 4 dia sampai 5, ya. Wakana al-makmumu masbukun, sementara makmumnya masbuk. Fa'ata bil adhkaril wajibati bitakbirati zaidah. Kemudian imam atau membaca zikir-zikir yang wajib setelah takbir. Ya, setelah takbir kan dia baca Fatihah lagi misalnya. Kalau zikir yang wajib berarti kan kalau rakaat pertama baca Fatihah. Gitu. Terus takbir lagi yang ke-6, yang ke-7
imamnya masih baca sholawat, gitu. Imamnya baca dan adrokal imam ba'dal satu pakoroa, seperti dia menemukan imam pada saat rokaat takbir yang kelima, lalu kemudian dia pakoroa, kemudian imam membaca Fatihah. Semalam kabbarul imam as-sadisa kabbarola ma'ahu. Ketika imam takbir pada takbir yang ke-6, dia takbir bersama imam wasolla ala nabi, dan imam membaca sholawat takbir. Semalam kabbarul as-sabi'ah, ketika imam takbir sampai ke 7 kalinya. Ini nggak tahu dia orang mungkin lupa atau gimana. Takbirnya sampai ke 7 itu masalahnya. Kabbarola ma'ahu, kemudian dia takbir lagi bersama dengan imam. Sembacaan mayit, kemudian imam masih mendoakan mayit. Ya. Semalam kabbarola mina kabbarola ma'ahu wasallama ma'ahu. Nah, sampai kemudian imam membaca takbir lagi yang ke-8. Dia takbir yang keempat ya, imamnya salam, kemudian dia ikut salam. Bagaimana yang seperti ini? Ya. Ayat sabulahu dzalik wa tasbihu sholatuhu. Apakah seperti itu dianggap, dihitung dan sah salatnya? Sawa'un alima annaha zaidatun aw jawla dzalik. Baik itu ini takbir merupakan tambahan atau dia tidak mengerti tambahan atau bukan. Karena sampai 8 kali. Wa yufraqu bainaha wa baina baqiyati sholawati haitsu tusabbaratu zaidan lil masbuk idza adraka al qira'atu fiha wa kana jahila. Nah, kalau ini harus dibedakan ini. Kalau dalam sholat itu misalnya terjadi seperti ini, terjadi miss, ya. Misalnya imam salah rokaat sampai rokaat yang kelima misalnya, makmum takbir bersama imam dan makmumnya tidak mengetahui kalau imamnya itu rokaatnya lebih. Nah ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Kalau ini makmumnya tahu masalahnya gitu loh. Bagaimana disebut sah? Makmumnya tahu bahwa imamnya itu ternyata takbirnya itu sampai 8 kali. Bagaimana ini disebut sah? Gitu. Jadi yang seperti ini tentunya bandingannya, ya, kiasnya itu dengan orang sholat yang masbuk. Kalau memang dia tahu imamnya lebih rokaatnya, ya jangan bermakmum kan? Kenapa? Karena imamnya sudah jelas menurut keyakinannya dia batal, gitu ya. Tapi kalau dia tidak tahu bahwa imamnya itu rokaatnya lebih, dia ngikutin imam, kan tidak ada masalah. Nah, dalam hal ini si makmum itu kan tahu kalau imamnya itu takbirnya lebih dari 4, 5, 6, 7, 8. Nah kalau misalnya ini niatnya zikir, ya itu nggak ada masalah. Tapi kan di sini masalahnya masa iya niat zikirnya sampai lebihnya sampai 4 kali gitu, yang takbirnya 8 kali dan makmumnya tahu. Nah, jadi ini ada perbedaan. Kalau ini dalam tiga perbedaan. Kalau bagi imamnya nggak ada masalah, Pak. Ini bagi makmumnya. Kalau bagi imamnya malah justru di sini nggak masalah. Bagi makmumnya yang mengikuti imam ini yang bermasalah. Nah, ini. Lanjut. Wa yusannu rafu yadayhi bitakbirati hadwa mangkibai. Disunatkan mengangkat kedua tangan pada saat takbir hadwa mangkibai, sejajar atau selurus dengan kedua pundaknya. Wa wad'uhuma tahta sadrihi baina kulli takbiratain, dan meletakkan kedua tangan di
bawah dadanya di antara setiap dua takbir. Allahu Akbar. Ini posisinya ada di bawah dada, bukan di atas dada. Tahta sendiri di bawah dadanya. Warabiha Fatihatun. Rukun yang keempat adalah membaca Fatihah. Fabadalah, kemudian pengganti Fatihah bagi orang yang tidak hafal Fatihah. Pun berqadriha. Kemudian kalau nggak hafal, kalau nggak tahu gantinya, misalnya dia bisa menggantinya dengan kalimat basmalah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira seukuran panjangnya itu sama dengan hurufnya Fatihah. Qadriha. Kalau tidak bisa sama sekali, Fatihah penggantinya juga nggak bisa karena baru masuk Islam, belum ngerti. Apa pilihannya? Pilihannya dia sudah berdiri saja diam tanpa membaca apa? Dia nggak hafal, ya, nggak hafal, sudah berdiri saja, nggak usah baca apa-apa. Wal mu'tamadu annaha tujazru ba'da ghairil ula khilafan lil hafi kal muharrar. Menurut kaul yang bisa dijadikan pedoman bahwa membaca Fatihah itu sesungguhnya cukup pada ghairil ula, ya, setelah selain yang pertama. Berarti apa? Boleh di takbir yang kedua, boleh di takbir yang ketiga, ya. Jadi ini menurut kaul mu'tamad. Ba'da ghairi takbiratul tsaniyah wa ma ba'daha. Jadi tidak harus Fatihah itu di takbir yang pertama, boleh juga di takbir yang kedua. Qala Sinnin fihi amrani. Al-awwalu annahu samilun lima idza ata biha ba'da rabi'ah wa ba'da ziyadati takbiratin katsirah wa huwa dhahirun. Asal annahu la farqa fi ijzaiha ba'da ghairil ula bainal masbuk wal muwafiq. Nah, yang kedua disebutkan bahwa tidak ada bedanya antara apakah menyebutkan Fatihah pada selain atau membaca Fatihah pada selain takbir yang pertama, antara apakah makmumnya itu makmum yang muwafiq ataupun makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk itu makmum yang ketinggalan. Walil masbukil ladzi lam yudrik illa ma yas'u ba'daha sawa'un syar'a fihi aw la ta'khiruha lima ba'dal ula wa yaqulu annahu la yajibu illa qadru ma adrakahu li'annahu alladhi kutiba bihi shalah wa la'anna hadha awja walakin idza akhkharaha yutajahu antajibat kamaliha di anha fi ghairi mahaliha la takunu illa kamila. Jadi ini masalahnya. Kalau dia makmumnya masbuk gitu ya, atau makmum yang sudah terlambat, imam sudah selesai Fatihah, dia baru takbir Allahu Akbar. Jika si makmum ini membaca Fatihah, otomatis kan tidak cukup. Karena imam harus takbir yang kedua. Allahu Akbar. Di mana posisi bacaan Fatihah? Gitu. Jadi, wa yahtamilu annahu la yajibu illa qadra ma adrakahu. Ya. Dalam hal ini maka makmum mungkin bisa atau makmum itu tidak wajib kecuali kalimat yang bisa ditemukan. Misalnya apa? Fatihahnya hanya sepotong saja, atau mungkin cuma cukup baca Bismillahnya saja. Bismillahnya saja. Wah, ini kalau begini berarti sisanya kan ditanggung sama imam. Ya. Jadi misalnya Allah Akbar, imamnya sudah takbir, kita hanya cukup baca Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Ya sudah, namanya dia masbuk. Ya. Lalu imamnya takbir, kita ikut
takbir. Di annahu ladzi khutiba bihi as-shalata. Walakin idza akharaha yuttabu an-tahiba bi kamaliha. Tetapi jika dia mengakhirkan Fatihahnya, misalnya apa? Fatihah dia baca di takbir yang kedua, Allahu Akbar. Maka kalau hal ini dilakukan, dia wajib menyempurnakan Fatihahnya. Gitu. Jadi kalau yang tadi pilihan pertama misalnya dia tetap mau baca Fatihah di takbir yang pertama, maka bacalah yang memungkinkan, walaupun cuma sepotong, walaupun cuma satu ayat, misalnya bismillahnya saja, kemudian dia ikut takbir bersama imam, kan pilihan. Berarti dia tidak melanjutkan Fatihahnya karena Fatihah sudah ditanggung sama imam. Tetapi kalau misalnya dia memilih waktu baca Fatihahnya justru di takbir yang kedua, maka dia mesti Fatihahnya itu dibaca sampai sempurna, sampai mana tahu. Ini kan rangkaiannya seperti tadi jelaskan bahwa Fatihah itu boleh dibaca bukan hanya di takbir yang pertama, boleh dibaca yang di takbir yang kedua, boleh dibaca di takbir yang ketiga. Nah kalau kita masbuk, imamnya sudah takbir duluan, bahkan mungkin sudah selesai Fatihah mau takbir yang kedua, kita baru takbir, itu pilihannya apakah kita membaca. Kalau baca berarti jangan diterusin Pak. Kalau diterusin sampai malah dolim, takbirnya ketinggalan. Dia tidak bisa takbir bareng sama imam. Otomatis bacaannya sepotong saja, tidak harus sempurna. Nah, kalau dia akan menempatkan di rakaat di takbir yang kedua, itu wajib malah membaca Fatihahnya sampai sempurna, sampai malah dolim. Li'annaha fi ghairi mahaliha la takunu illa kamilatan. Karena Fatihah pada selain tempatnya itu tidak ada kecuali dia harus membacanya secara sempurna. Bihilah bima law arada fi'laha fi mahaliha faqabbarul imam al-thaniyah qabla ayat dia bi qadri ma adrakahu la yalzamuhu ziyadatan alaihi. Berbeda dengan jika dia hendak idza arada fi'laha fi mahaliha, dia akan membacanya di tempatnya, artinya di takbir yang pertama. Kemudian imamnya takbir yang kedua, sebelum dia mendatangkan kira-kira ayat-ayat yang dia bisa jumpai, maka la yalzamuhu ziyadatan alaihi. Dia tidak perlu ada tambahan. Artinya ya sudah, berarti dia langsung takbir yang kedua. Jadi ini ternyata di sini ada sedikit ini Pak. Kalau yang ini maksudnya adalah, kalau tadi kan mungkin masih memungkinkan membaca gitu ya, walaupun tidak sempurna Fatihahnya. Kalau ini sama sekali nggak bisa, tapi dia mau niat bacanya memang di takbir yang pertama. Begitu imamnya begitu dia takbir, Allahu Akbar. Imamnya takbir untuk takbir yang kedua. Padahal dia niat mau baca. Di takbir yang pertama dia niat mau baca, tapi nggak keburu. Juga tidak bisa nyusulin barang satu ayat, nggak bisa juga karena imamnya sudah takbir. Maka kemudian dia ikut takbir. Kalau memang pada saat mau takbir yang pertama itu dia niat ingin membaca Fatihahnya di takbir yang pertama, tapi tidak keburu imamnya takbir yang kedua, lalu dia ikut takbir, ini tidak perlu membaca Fatihah sebagai tambahan. Persamaannya seperti makmum masbuk. Kalau kita menjumpai imam sudah rukuk, kita baru takbir Allahu Akbar, kan langsung rukuk. Gak wajib baca Fatihah, langsung rukuk. Ini kama loroka imamun baqiyat sholawati la yalzamu al masbuku illa qadra ma adrakahu.
Ini berbeda dengan pendapatnya Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Hawi, sebagaimana juga di kitab Al-Muharrar milik Imam Ar-Rabi bahwa Aslul Minhaj. Nah, ini kan sering Pak, kita datang imamnya sudah takbir, gitu ya. Lalu kita baru takbir. Kadang-kadang imam sudah selesai baca Fatihah, kita baru takbir. Dan pilihannya seperti itu tadi Pak. Boleh nanti kita menyusul Fatihahnya setelah takbir yang kedua, atau di takbir yang pertama membaca Fatihah sekadarnya, tidak harus sampai selesai. Itu aja pilihannya. Ya. Nah, jadi jangan menunda takbir yang kedua sampai imamnya takbir yang ketiga. Nah, itu namanya nggak sinkron ya, tidak mutaba'ah. Jadi kayak rakaat, takbir 4 itu kayak rakaat dalam sholat. Ya, harus sinkron, imamnya takbir, makmumnya takbir. Jangan nunggu Fatihahnya selesai sementara imamnya sudah takbir yang ketiga. Wah, ketinggalan namanya. Jangan gitu. Baca Fatihah sekadarnya, lalu takbir yang kedua gitu. Ya. Kalau nggak usah baca takbir yang pertama, Fatihahnya dibaca di takbir yang kedua. Gitu. Tidak ada masalah. Nah, di takbir walau lazima alaihi jam'u ruknaini fi takbiratin wa hulul ula an dzikrin wa ta'ala bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمنا ربنا سوى ربنا علينا وعلى عليهم بحكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.